Menguak misteri jantung dunia Islam, kisah Ka'bah yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat satu pesan, pernahkah terlintas di benak kalian apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding suci Ka'bah? Bangunan megah ini, kiblat bagi miliaran umat Islam di seluruh dunia, selalu menjadi pusat perhatian. Setiap hari, jutaan pasang mata tertuju padanya, dalam sholat, dalam doa, dan dalam harapan. Namun, di balik kemegahannya, tampak dari luar, ada sebuah rahasia yang jarang terungkap. Sebuah ruang yang menyimpan keheningan ribuan tahun, namun penuh makna tak terhingga. Sebuah kisah yang akan mengubah cara pandang kalian tentang kesucian dan kesederhanaan, dan mengapa tempat ini menjadi magnet spiritual bagi seluruh umat manusia. Ka'bah, sebuah struktur kubus yang terdiri tegak di tengah Masjidil Haram, Mekah bukanlah sekedar bangunan fisik. Ia adalah poros spiritual, titik pusat yang menyatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Sejak ribuan tahun lalu, Ka'bah telah menjadi kiblat, arah yang dituju oleh setiap muslim ketika menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Ini bukan hanya tentang arah geografis, melainkan sebuah simbol persatuan, ketaatan, dan keseragaman dalam beribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, miliaran manusia dengan latar belakang budaya, bahasa, dan ras yang berbeda serentak menghadap ke satu titik yang sama, dalam satu tujuan yang sama. Ini adalah manifestasi keagungan Islam yang tak tertandingi. Sejarah Ka'bah sendiri merentang jauh ke masa lampau, jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi Islam, fondasi Ka'bah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail atas perintah Allah. Mereka membangunnya sebagai sebuah rumah ibadah pertama di bumi, sebuah tempat yang didedikasikan murni untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kisah pembangunan Ka'bah ini tercatat dalam Al-Quran, menunjukkan betapa mendalamnya akar sejarah dan spiritualitas bangunan ini. Setiap batu, setiap sudut seolah menyimpan cerita tentang para nabi, tentang perjuangan, dan tentang ketundukan yang mendalam. Selain sebagai kiblat sholat, Ka'bah juga merupakan pusat dari ibadah haji dan umroh. Jutaan peziarah dari seluruh dunia berbondong-bondong datang setiap tahun untuk melakukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ritual ini adalah inti dari ibadah haji dan umroh. Sebuah perjalanan spiritual yang menguji fisik dan mental, namun menjanjikan pengampunan dosa dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Kehadiran jutaan manusia yang bergerak dengan satu irama di sekitar Ka'bah adalah pemandangan yang menakjubkan. Sebuah simfoni spiritual yang tak pernah berhenti bergema. Ini adalah bukti nyata bahwa Ka'bah bukan hanya sekedar sebuah bangunan, melainkan jantung yang memompa kehidupan spiritual bagi seluruh umat muslim. Setelah memahami betapa pentingnya Ka'bah dari luar, kini mari kita selami apa yang ada di baliknya. Bagian dalam Ka'bah ternyata sangatlah sederhana. Kesederhanaan ini bukanlah tanpa alasan. Ia mencerminkan nilai spiritual yang agung, jauh dari kemewahan duniawi seperti emas, perhiasan, atau ornamen megah yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang. Ini adalah pesan kuat tentang esensi ibadah, bahwa kekayaan sejati bukanlah pada materi, melainkan pada kemurnian hati dan ketundukan kepada Ilahi. Ka'bah mengajarkan kita bahwa kemegahan sejati terletak pada kesederhanaan dan fokus hal-hal yang abadi. Ruangan dalam Ka'bah membentang seluas kurang lebih 180 meter persegi, sebuah area yang cukup lapang namun terasa intim karena bentuknya yang kubus. Ruangan ini ditopang oleh 3 pilar kayu besar yang kokoh, terbuat dari kayu jati terbaik yang konon terdiri selama berabad-abad. Pilar-pilar ini bukan hanya penopang struktural, melainkan juga saksi bisu sejarah panjang Ka'bah. Tradisi menyebutkan bahwa pilar-pilar ini dibangun dan diperkuat oleh Abdullah bin Zubair, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang pernah menjadi khalifah dan melakukan renovasi besar-besaran pada Ka'bah di abad ke-7 Masehi. Keberadaan pilar-pilar ini mengingatkan kita pada ketahanan dan keabadian rumah suci. Lantai Ka'bah dilapisi dengan marmer putih bersih yang memancarkan cahaya lembut, dengan pinggiran hitam yang memberikan kontras elegan. Sementara itu, dinding bagian bawahnya diselimuti marmer berwarna mawar setinggi sekitar 4 meter, memberikan sentuhan kehangatan pada interior yang sakral. Di atas marmer tersebut terhampar kain hijau gelap yang indah, dikenal sebagai kiswah interior. Kain ini dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis dengan benang emas dan perak.
menjulang megah hingga langit-langit. Kiswah interior ini diganti secara berkala, sebuah proses yang penuh kehormatan dan hanya dilakukan oleh mereka yang berhak. Setiap jahitan, setiap huruf kaligrafi adalah sebuah dedikasi seni dan spiritual yang mendalam. Langit-langit Ka'bah sendiri dihiasi dengan lentera-lentera kuno yang memancarkan cahaya redup dan peninggalan masa Khalifah Utsmaniyah. Lentera-lentera ini yang berusia ratusan tahun terbuat dari campuran tembaga, perak, dan kaca, lengkap dengan hiasan kaligrafi, ayat Al-Quran yang rumit. Kehadiran lentera-lentera ini menambah nuansa sakral dan historis dalam ruangan. Sebuah tangga kecil menuju atap Ka'bah juga terdapat di dalam, digunakan untuk keperluan pemeliharaan dan pembersihan. Namun, uniknya tidak ada jendela di ruangan ini. Ketiadaan jendela ini menambah kesan misterius dan terisolasi, seolah-olah Ka'bah adalah sebuah kapsul waktu yang menjaga kesucian dari hiruk-pikuk dunia luar. Sebuah ruang yang murni untuk koneksi vertikal antara hamba dan penciptanya. Meskipun sederhana, setiap detail di dalam Ka'bah memiliki makna yang mendalam. Salah satu bagian yang paling sakral adalah Ka'bah merupakan penanda tempat Nabi Muhammad SAW dahulu sholat dan berdoa saat memasuki ruangan suci tersebut. Penanda ini bukanlah sebuah benda mewah, melainkan sebuah titik yang diyakini sebagai tempat kaki Rasulullah pernah berpijak, tempat bibir beliau pernah melapaskan doa. Bagi umat Islam, penanda ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam, mengingatkan pada jejak langkah Nabi terakhir, menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan untuk mengikuti sunnah beliau. Berada di tempat itu adalah impian setiap muslim, setiap momen yang melampaui batas ruang dan waktu. Tak lengkap membahas Ka'bah tanpa menyebut Hajar Aswad, batu hitam yang tertanam di sudut timur Ka'bah. Batu ini menjadi salah satu elemen paling ikonik dan paling dicari oleh jemaah haji dan umroh. Setiap tahun, jutaan orang berusaha untuk mencium atau menyentuhnya saat melakukan tawaf. Sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Konon Hajar Aswad dahulu berwarna putih bersih, namun menghitam karena menyerap dosa-dosa manusia. Kisah ini meski bersifat naratif mengandung pesan moral yang kuat tentang dampak dosa dan rahmat Allah. Saat ini Hajar Aswad tak lagi berbentuk satu kesatuan utuh. Batu tersebut terdiri dari 3 bagian besar dan beberapa fragmen kecil yang direkatkan dengan bingkai perak yang indah. Bingkai perak ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penanda keagungan batu tersebut. 8 bagian Hajar Aswad masih berada di Ka'bah, terlihat oleh para peziarah, namun ada keyakinan bahwa 6 bagian lainnya diyakini disimpan di Istanbul, Turki, sebagian-bagian dari warisan sejarah Islam yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebuah bukti bagaimana peninggalan suci ini telah menyebar dan dijaga di berbagai peradaban Islam. Meskipun di dalam Ka'bah hanyalah sebuah ruangan sederhana, akses ke dalamnya pun sangatlah terbatas. Tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah, hanya individu tertentulah yang mendapat kehormatan untuk bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Sebuah privilege yang sangat langka. Mereka yang beruntung di antara lain ini adalah pejabat tinggi negara muslim yang diundang secara resmi oleh pemerintahan Arab Saudi, ulama dan cendekiawan muslim terkemuka dalam rangka kunjungan atau kegiatan keagamaan, serta tamu istimewa kerajaan Arab Saudi, termasuk dalam beberapa kesempatan non-muslim yang mendapat izin khusus. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kesucian dan ketertiban di dalam Ka'bah, memastikan bahwa ruang yang sangat sakral ini tetap terjaga dari keramaian hiruk-pikuk dunia. Bagi mereka yang pernah masuk, pengalaman itu adalah momen spiritual yang tak terlupakan, sebuah kedekatan yang tak terhingga dengan pusat spiritual umat Islam. Selain menjadi kiblat ibadah bagi umat muslim, ternyata Ka'bah juga memiliki peran penting dalam isu-isu global yang lebih luas. Ia menjadi simbol yang mendorong semangat keadilan sosial, kesetaraan, dan kepedulian terhadap kaum marginal. Setiap tahun, jutaan peziarah dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di sana, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Semua mengenakan pakaian ihram yang sama, melambangkan kesetaraan di hadapan Allah. Ini adalah pengingat kuat bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Ka'bah juga mengangkat kesadaran lingkungan. Dengan jutaan peziarah yang datang setiap tahun, tantangan ekologis menjadi sangat nyata. Pengelolaan sampah, penggunaan air, dan dampak lingkungan lainnya menjadi isu penting yang perlu dikelola secara bijak. Ka'bah sebagai pusat pertemuan global secara tidak langsung mendorong umat Islam untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, sebuah ajaran yang juga ditekankan dalam Islam. Terakhir, Ka'bah menjadi simbol solidaritas Muslim global dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Ketika bencana atau konflik melanda suatu wilayah, Ka'bah dan Mekah seringkali menjadi titik fokus bagi umat Islam untuk menyatukan doa dan menggalang bantuan.
Ia menjadi pengingat bahwa umat muslim adalah satu tubuh dan penderitaan satu bagian akan dirasakan oleh keseluruhannya. Kesederhanaan rumah Allah ini menjadi penegasan bahwa spiritualitas Islam bertumpu pada kesucian hati, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan. Meski hanya segelintir orang yang pernah melihat langsung isi dalam Ka'bah, pemahaman mengenai makna dan sejarah bangunan ini tetap bisa menumbuhkan rasa hormat, cinta dan kekaguman di hati setiap muslim. Ini adalah bukti bahwa esensi sebuah tempat suci tidak terletak dalam kemegahan fisiknya, melainkan pada makna spiritual dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.